Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang puasa. Buat anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu puasa? Coba. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, dan lain-lain, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Benar. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Tidak? Baiklah. Ibu akan menjelaskan tentang puasa. Karena sekarang lagi bulan Ramadan, maka kita akan membahas tentang puasa. Baiklah, puasa itu benar apa yang dikatakan teman kalian. Iya, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, misal seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Kapan sih waktunya menahan itu? Mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Lalu ada hukum puasa. Nah, apa hukum puasa itu? Yuk, siapa yang tahu? Puasa. Ya, bisa? Puasa adalah wajib. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Benar, hukum puasa itu wajib. Nah, wajib itu apa? Wajib itu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan akan berdosa. Lalu hukum puasa kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya wajib. Lalu ada yang tahu tidak tentang dalil yang menjelaskan tentang wajibnya puasa? Ada yang tahu? Baiklah, dalil puasa itu yang mewajibkan terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Gimana bunyinya? Dengarkan baik-baik ya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, sudah paham? Nah, baiklah, selanjutnya. Nah, dari dalil sudah dijelaskan, hukumnya sudah dijelaskan, pengertian sudah dijelaskan, maka kita akan masuk tentang syarat-syarat wajib puasa. Nah, syarat-syarat wajib puasa. Apa saja syarat-syarat wajib puasa? Yang pertama, perhatikan baik-baik ya anak. Yang pertama, itu beragama Islam. Jadi puasa itu, kalau kita ingin berpuasa maka kita harus beragama Islam terlebih dahulu. Terus yang kedua itu berakal sehat. Jadi kalau misalnya orang gila itu tidak wajib berpuasa. Terus yang ketiga itu suci dari haid atau nifas. Nah, kalau misalnya kalian haid, nah kalian tidak diwajibkan untuk berpuasa. Balik itu termasuk menjadi syaratnya puasa. Pertanyaannya, bagaimana anak kecil yang belum balik? Apakah boleh berpuasa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Boleh berpuasa atau tidak? Bareng-bareng, boleh berpuasa atau tidak? Tidak. Ayo, yang jawab tidak kenapa? Belum balik. Terus yang boleh? Bolehnya untuk belajar. Baiklah, ibu akan meluruskan bahwasanya yang tidak balik itu boleh berpuasa. Kenapa? Karena itu sebagai pembelajaran untuk mereka, untuk melatih mereka agar mereka terbiasa untuk berpuasa. Itu sangat diperbolehkan. Nah, selanjutnya ada rukun puasa. Nah, rukun puasa itu ada dua.
pertama itu niat. Niat itu kunci dari segala sesuatu. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Nah, ayo kita baca bareng-bareng niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadin dari fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Coba niat buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama kan niat. Niat itu kunci dari segala sesuatu apa yang akan kita kerjakan. Terus yang kedua, rukun yang kedua dari puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Nah, jadi rukunnya tadi ada berapa mana? Dua. Baiklah, akan kita lanjutkan, yaitu yang selanjutnya larangan dalam puasa. Larangan dalam puasa itu lumayan banyak, tapi akan ibu ambil simpelnya saja, akan ibu ambil ringkasnya saja yang perlu kalian ketahui. Baiklah, Hapsi, kenapa kamu tidur? Kenapa kamu tidur? Hah, kamu lapar? Sekarang berarti dulu ya, bentar lagi kita azan ya. Paham? Ayo, selanjutnya larangan. Larangan dalam puasa itu yang pertama. Larangan yang pertama adalah kita tidak boleh berbohong. Terus yang kedua, muntah dengan disengaja, itu tidak boleh. Yang ketiga, kita tidak boleh gibah kalau bahasanya sekarang ya. Nah, siapa yang suka gibah? Ya, semuanya suka gibah. Tapi sekarang bulan puasa nggak boleh gibah dulu. Terus yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Nah, itu tidak boleh. Dengar kan sih? Jadi kalau misalnya lapar sama minum nggak boleh diam-diam buat makan dan minum. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah puasa. Ada yang tahu apa itu sunnah? Ada yang tahu? Coba yang tahu tulis tangan. Baiklah, ibu akan menjelaskan tentang sunnah. Sunnah itu apa sih? Apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi apa sunnah-sunnah dalam puasa? Yang pertama itu sahur. Nah, kita harus sahur terlebih dahulu sebelum puasa. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu ketika sudah azan maghrib atau waktunya berbuka puasa, maka segerakanlah berbuka puasa. Nah, menyegerakan itu disunahkan. Terus yang ketiga apa? Makan makanan yang manis. Berbukalah dengan yang manis. Seperti apa? Seperti makan kurma. Nah, itu disunahkan. Terus yang terakhir. Nah, yang terakhir ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Seperti apa? Tadarus, sholat sunnah, terus sedekah. Nah, kita dianjurkan. Lalu yang selanjutnya kita akan tentang hikmah dari puasa. Apa sih hikmah? Apa yang dapat kita ambil dari puasa? Nah, yang pertama, melatih kita untuk memberi kesabaran kepada diri kita. Nah, yang biasanya suka emosi, suka marah-marah, nah itu melatih kita agar kita tidak boleh marah-marah. Lalu yang kedua, kita sehat. Nah, menjadikan diri kita sehat kenapa? Karena puasa itu dikatakan bahwasanya akan membuat kita sehat. Terus yang ketiga akan membersihkan kita dari dosa. Nah, kalau misalnya dosanya bernumpuk udah banyak, puasa aja sering-sering. Terus yang terakhir nih, yang unik, akan membuat hidup kita hemat. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya duit, terus
selain bulan Ramadan, puasa sunnah pun dianjurkan. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Mungkin buat anak-anak yang belum jelas, boleh bertanya dengan Ibu. Nah, sudah paham belum anak-anak? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau puasa kita pacaran boleh nggak? Terus baiklah Ibu jawab. Tadi Enok tanya nih, boleh nggak waktu puasa kita berpacaran? Boleh tidak anak-anak? Main jawab, boleh nggak? Boleh. Ya benar. Ketika kita puasa kita tidak boleh berpacaran. Kenapa? Itu termasuk perbuatan maksiat. Jadi Enok tunggu pacarannya ya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ensa. Ya. Kalau misalnya kita lagi haid itu kan tidak puasa. Terus bagaimana cara gantinya? Baiklah, akan Ibu jawab. Bagaimana cara mengganti puasa ketika kita haid? Nah, caranya kita mengkodoknya itu nanti apa? Membayarnya. Nah, berarti ketika kita tidak berpuasa, kita mempunyai hutang puasa. Kapan kita membayarnya? Ketika selain bulan Ramadan. Ketika kita haid kan tadi sudah dijelaskan syarat puasa, yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, berarti ketika kita sudah haid, kita tidak diperbolehkan untuk puasa, maka cara menggantinya ketika selain bulan Ramadan, kita mengganti sesuai dengan jumlah yang kita tidak puasa tersebut. Misal dalam satu hari kita tidak puasa, maka kita akan menggantinya satu hari pula di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Kalau misalnya kita seminggu tidak puasa, maka kita akan menggantinya selama seminggu pula. Untuk yang lain, apa sudah paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Bagaimana cara kita mengganti puasa kalau tidak mampu? Maksudnya gini, bagaimana cara kita mengganti puasa kalau kita tidak mampu membayar puasa gitu? Ya. Baiklah, Ibu jawab bentar ya deh. Nah, baiklah, bagaimana caranya kita membayar fidyah? Apa itu fidyah? Fidyah itu memberi makan seorang miskin. Nah, ketika kita tidak mampu membayar puasa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu ketika orang tersebut sudah tua renta, nah itu boleh membayar fidyah. Nah, itulah orang yang boleh membayar fidyah. Terus yang kedua adalah orang yang misalnya sakit, mempunyai kemungkinan bahwasanya tidak akan sembuh. Nah, itu wajib membayar fidyah, menggantinya dengan fidyah. Lalu bagaimana orang yang tidak sanggup membayar puasa, namun itu disengaja sampai bulan Ramadan yang selanjutnya tidak dibayar-bayar? Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi gimana cara bayarnya? Dia wajib membayar puasa yang dia tinggalkan. Misal puasanya itu selama 7 hari, dia wajib membayar 7 hari tersebut dan membayar fidyah. Nah, berapa ukuran fidyah? Ukuran fidyah itu sekitar keterangannya 1 mud. Berapa sih 1 mud itu? Nah, itu sekitar 1,56 kg kalau dibentukkan beras. Nah, itulah yang dimaksud dengan fidyah. Untuk anak-anak paham? Paham. Ya, untuk adik ada yang ditanyakan? Berarti Ibu bertanya sudah semua pertanyaan. Oh, baiklah. Kalau begitu cukup sekian. Sudah paham semua kan? Untuk Pepsi paham? Baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan main kuis. Siapapun yang bisa jawab kuis Ibu, maka akan dapat reward dari Ibu. Oke? Ya. Kita main kuis anak-anak. Sudah siap? Siap. Oke, yang pertama, siapa yang bisa jawab? Apa pengertian puasa? Ayo, tangan. Bisa, coba apa? Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, dan lain-lain, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Ya, kita tepuk tangan. Pokoknya. Terus, apa lagi ya? Apa hukumnya puasa? Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Pepsi. Belum kan? Oh ya, nggak apa-apa. Belum ditunjuk ya udah tunjuk apa? Udah jawab berarti dia sangat pintar. Terus selanjutnya pertanyaannya, dalil tentang puasa yang mewajibkan puasa itu Quran surat apa? Aku. Coba Eno. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Benar. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
Pinter. Terus, apa lagi ya? Siapa yang tahu syarat puasa? Sebutkan. Ayo, coba. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mampu atau kuat mengerjakan puasa. Yang kelima, mengetahui waktu puasa Ramadan. Dan keenam, suci dari haid atau nifas. Benar, satu poinnya. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa hikmah puasa? Ayo, siapa yang tahu? Baik, yang belum dapat poin teriak coba. Hikmah puasa: 1. Melatih kesabaran. 2. Memberikan fisik sehat. 3. Membersihkan diri dari dosa. 4. Membiasakan diri hidup. Pinter, wah pinter semua. Oke, nah cukup sekian dari Ibu materinya. Ibu tanya ganti, siapa yang bisa jawab akan Ibu kasih reward. Tunggu ya. Nah, Ibu punya reward buat kalian. Sini Asli. Nih, tangan tuh. Ayo, Ria. Jadi gini aja terus Bu. Ayo, coba Ibu, ayo. Minta, adik sini. Kasih Bu. Nah, cukup sekian anak-anak. Semoga hadiahnya bisa bermanfaat buat kalian. Amin. Terus, mari kita tutup bersama. Silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything that I have dreamed of, all the gold that I have longed for, every goal that I've inclined to, this is the moment of truth. So much more than just the glory, we are writing our own history. Heaven's found me right on our side, this next path looking so bright. Now the game is tight, get my focus right, one thing in mind, yeah, I'm a